Strategi Khalifah Utsman menghadapi kaum makar. Fitnah yang menyebar sedemikian kuat di berbagai penjuru wilayah, membuat beberapa sahabat terkejut. Mereka segera datang ke Madinah, dan melaporkannya kepada Khalifah Utsman. Di antara beberapa sahabat tersebut antara lain Muhammad bin Maslamah, Tolhah bin Ubaidillah, serta sahabat-sahabat lainnya. Mereka menemui Khalifah Utsman dan berkata, "Wahai Khalifah, apakah Anda mendengar informasi tentang orang-orang sebagaimana yang kami dengar?" Khalifah Utsman menjawab, "Tidak, demi Allah, tiada informasi yang sampai kepadaku kecuali kesejahteraan." Para sahabat pun berkata, "Sebenarnya kalau informasi semacam itu kami juga telah mendapatkannya." Para sahabat kemudian menyampaikan tentang keonaran dan fitnah yang melanda di berbagai wilayah. Bagaimana para kepala daerah juga mendapatkan tuduhan dan fitnah yang mengada-ada dari kaki tangan Abdullah bin Sabah. Mendengar informasi tersebut, Khalifah Utsman berkata, "Kalian semua adalah sahabatku dan saksi-saksi dari orang-orang yang beriman. Sampaikanlah pendapat kalian kepadaku." Para sahabat menjawab, "Kami sarankan kepada Anda untuk mengirim sejumlah orang yang terpercaya ke sejumlah daerah, hingga mereka kembali membawa informasi." Khalifah Utsman bin Affan segera menunjuk beberapa sahabat untuk melaksanakan tugas tersebut. Muhammad bin Maslamah dikirim ke Kufah, Usama bin Zaid ke Basrah, Ammar bin Yasir ke Mesir, dan Abdullah bin Umar ke Syria. Hasil dari penyelidikan mereka semua sama, bahwa para gubernur dan pemimpin daerah melaksanakan tugasnya dengan baik. Masyarakat hidup dalam kemakmuran, keadilan, dan keamanan. Berbagai fitnah yang dilancarkan para kaum makar terhadap pemimpin muslim tidak terbukti. Selain mengirimkan tim investigasi, Khalifah Utsman bin Affan juga mengirimkan surat bagi para penduduk di semua wilayah. Surat tersebut merupakan pengumuman menyeluruh bagi umat Islam dan berbunyi, "Amma ba'du, sesungguhnya aku telah mengawasi dan mengevaluasi semua pejabat di setiap musim haji. Aku telah memberikan kewenangan penuh kepada umat untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, sehingga tiada suatu pengaduan pun kepadaku, atau kepada salah seorang pegawaiku, kecuali aku akan menanggapinya. Aku dan keluargaku tidak memiliki hak apapun sebelum rakyat, kecuali jika mereka menguasakannya." Pada suatu ketika, penduduk Madinah mengadukan kepadaku bahwa sejumlah orang dicaci dan dihina, dan lainnya dipukuli. Alangkah buruknya cacian dan pemukulan tersebut. Barang siapa di antara kalian yang mengadukan kepadaku semua itu, maka hendaklah ia datang di musim haji dan mengambil haknya dariku atau pegawaiku. Dan bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kepada orang-orang yang bersedekah dengan pahala yang melimpah. Ketika surat itu dibacakan di hadapan para penduduk, mereka menangis dan mendoakan Khalifah Utsman. Mereka mengatakan, "Sesungguhnya umat ini dibebaskan dari keburukan." Ketika situasi semakin genting, Khalifah Utsman memanggil para gubernurnya. Amr bin As juga dipanggil dengan kapasitasnya sebagai mantan gubernur Mesir. Begitu pula Said bin Al-As, mantan gubernur Kufah. Beliau melakukan rapat tertutup untuk mencari jalan keluar dari kondisi umat yang mulai gelisah oleh aksi kaum makar. Khalifah Utsman berkata, "Demi Allah, berilah aku saran." Said bin Al-As memberikan sarannya, "Wahai Khalifah, semua ini merupakan perkara yang direkayasa dan dibuat secara rahasia. Isu tersebut disebarkan tanpa diketahui sumbernya dan tidak bertanggung jawab, hingga kemudian menjadi perbincangan di berbagai tempat dan pertemuan mereka." Khalifah Utsman kemudian bertanya kepada Said, "Bagaimana solusi dari semua itu?" Said bin Al-As menjawab, "Mencari para pembuat isu tersebut, dan kemudian membunuh mereka yang sengaja menyebarkannya." Khalifah Utsman kemudian bertanya kepada Amr bin As, "Bagaimana pendapatmu, wahai Amr?" Amr bin As kemudian memberikan sarannya kepada Khalifah. "Aku berpendapat bahwa Anda harus bersikap lunak kepada mereka, mengalah atas sikap mereka, dan menambahkan sesuatu kepada mereka atas apa yang telah dilakukan Umar. Aku berpendapat bahwa sebaiknya Anda berkomitmen mengikuti kebijakan sahabat Anda, bersikap tegas pada saat harus tegas dan bersikap lunak pada saat harus lunak.
Ketegasan harus diterapkan terhadap orang yang hanya dapat diberikan penjelasan dengannya dan kelembutan diterapkan terhadap orang yang bisa berubah dengan nasihat. Anda telah bersikap lunak dan lembut kepada mereka semua. Mendengar saran dari berbagai sahabat, Khalifah Utsman bersyukur dan kemudian berkata, Aku telah mendengar semua saran kalian terhadapku, dan setiap persoalan memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikannya. Sesungguhnya, persoalan yang dikhawatirkan menjangkiti umat ini telah tumbuh semakin besar dan potensial. Pintu gerbangnya yang tadi tertutup dan terkunci kini mulai terbuka. Semua itu tidak bisa ditangani dengan keramahan dan kelembutan, ketegasan, bahkan pengawasan terus-menerus, kecuali dalam menetapkan hukum yang harus dijatuhkan. Sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran, di mana tiada seorang pun bisa mengobral aib sesamanya. Jika seseorang menutup aibnya, maka itu lebih baik. Demi Allah, semua itu akan terbuka, dan tidak seorang pun bisa berhujah terhadapku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa aku bukanlah orang dari keluarga terbaik dan diriku bukanlah yang terbaik. Demi Allah, benih-benih keonaran telah tumbuh dan berkembang. Berbahagialah Utsman jika ia meninggal sedangkan bukan dia penggeraknya. Mereka mengelabui masyarakat dan merampok hak-hak mereka. Mintakanlah ampunan untuk mereka. Apabila hak-hak Allah telah dipenuhi, maka jangan sekali-kali kalian berbuat onar karenanya. Sementara itu, ketika Muawiyah hendak kembali ke Syria, beliau menyempatkan diri menemui Khalifah Utsman dan menyampaikan pendapatnya. Wahai Khalifah, pergilah bersamaku ke Syria sebelum sejumlah persoalan dan peristiwa menghadangmu yang tidak mampu Anda atasi. Khalifah Utsman menjawab, Aku tidak menjual kedekatanku dengan Rasulullah sama sekali, meskipun ada seutas benang dilingkarkan pada leherku. Muawiyah kemudian berkata, Kalau begitu aku akan mengirimkan sejumlah pasukan dari Syria untuk menetap di Madinah, guna melindungi engkau dan penduduk dari berbagai ancaman. Khalifah Utsman menolak tawaran itu dan berkata, Tidak, sehingga aku tidak memperberat tetangga Rasulullah dengan biaya yang harus mereka keluarkan karena keberadaan pasukan militer yang berada di antara mereka, dan tidak memberatkan kaum muhajirin maupun Ansyur. Muawiyah mencoba mendesak Khalifah Utsman dengan berkata, Wahai Khalifah, demi Allah, Anda akan dibunuh atau diserang. Khalifah Utsman pun menjawab, Cukuplah Allah bagiku dan sebaik-baik penolong. Sedangkan kelompok makar semakin berani, dan mereka telah mendekati Madinah. Khalifah Utsman merespon situasi tersebut dengan mengirimkan 2 orang dari Bani Makhzum dan Bani Zu untuk mencari informasi. Kepada 2 orang utusannya itu, Khalifah Utsman berkata, Perhatikanlah apa yang mereka kehendaki dan ketahuilah dengan sebaik-baiknya. 2 orang utusan Khalifah Utsman dengan sabar dan jeli, sehingga tidak dicurigai oleh kaum makar. Mereka berdua akhirnya mendapatkan informasi bahwa kaum makar akan melaksanakan aksinya pada musim haji. Mereka akan menyamar seolah-olah sebagai jemaah haji dan mencari kesempatan untuk memaksa Khalifah Utsman meletakkan jabatannya atau membunuhnya jika menolak. Khalifah Utsman yang mendapatkan laporan dari 2 orang utusannya itu kemudian memanggil para sahabat. Beliau menyampaikan situasi genting, di mana kaum makar akan melakukan pemberontakan terhadap dirinya. Para sahabat dan umat Islam merasa marah, dan berkata kepada Khalifah Utsman, Wahai Khalifah, bunuhlah mereka, karena mereka ingin memberontak kepada Anda dan merusak persatuan umat. Khalifah Utsman pun berkata kepada seluruh umat Islam yang hadir, Kami tidak ingin membunuh mereka, melainkan mengampuni dan berdamai, memberitahukan jerih payah kita. Kita tidak ingin membunuh seorang pun dari umat Islam kecuali jika ia melakukan kejahatan yang mengharuskan pembunuhan atau memperlihatkan kemurtadan serta kekufuran. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Didik Sunardi, pengisi suara Hilmi, musik Agusti M, editor Sultan, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastari Sentra Media.